Halo, saya Rakanda Alfatah. Selamat datang di Nalar Urban. Oke, jadi udah setahun lebih virus COVID-19 menyebar di negara kita. Pemerintah juga udah buat banyak banget kebijakan, mulai dari PSBB, PSBB transisi, PPKM, PPKM mikro, PPKM darurat, sampai sekarang PPKM level-levelan. Namun tidak sedikit dari kebijakan tersebut yang menuai kritik di masyarakat, karena faktanya di lapangan masih sering terjadi kesalahpahaman dan bahkan penyelewengan. Mulai dari aparat yang menertibkan masyarakat secara ugal-ugalan, kelangkaan tabung oksigen, kelangkaan ruang rawat inap misalnya untuk penyintas COVID-19, bansos yang dikorupsi akhir tahun lalu, dan akhir-akhir ini beberapa pejabat sudah mendapatkan vaksin dosis ketiga walaupun vaksin tersebut diperuntukkan untuk tenaga kesehatan. Sebenarnya ada lagi hal yang kurang menjadi perhatian bagi pemerintah. Beberapa penyintas COVID-19 mendapatkan diskriminasi dari lingkungannya. Minimnya edukasi masyarakat mengenai ragam jenis COVID-19 dan bagaimana cara penanganannya mungkin menjadi alasan mengapa diskriminasi masih sering terjadi di masyarakat. Sebagaimana yang kita ketahui, akhir-akhir ini COVID telah bermutasi beberapa kali. Hal ini mungkin menjadi momok tersendiri atau menjadi sebuah ketakutan di masyarakat. Apalagi tidak semua penyintas COVID-19 yang telah dinyatakan negatif oleh petugas kesehatan bisa kembali ke kondisi sebelumnya. Kejadian ini biasanya dinamai long COVID atau COVID berkepanjangan. Long COVID adalah di mana gejala-gejala COVID-19 masih dirasakan di tubuh penyintas walaupun dia sudah dinyatakan negatif oleh petugas kesehatan. Nah, yang buat lebih miris lagi, mereka yang mengidap long COVID tetap mendapatkan diskriminasi di lingkungan sekitarnya atau bahkan di lingkungan tempat kerjanya. Dan nggak sedikit dari mereka yang harus kehilangan pekerjaan. Hingga saat ini, para dokter juga belum mengetahui apa itu penyebab pasti yang dapat mempengaruhi seseorang mengidap long COVID. Namun penyebab yang memungkinkan yang dipaparkan para ahli adalah terjadinya infeksi yang membuat sistem kekebalan tubuh kita menjadi overdrive, atau tidak hanya menyerang satu virus yang masuk, namun menyerang jaringan-jaringan yang lainnya. Hal ini memungkinkan terjadi pada orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang sangat kuat. Hal ini juga masih sangat sulit dijabarkan karena hingga detik ini, riset juga masih dilakukan para ahli untuk mengetahui lebih dalam apa sebenarnya penyebab pasti long COVID dan bagaimana cara mengatasinya. Analisis beberapa studi dan catatan kesehatan oleh King's College London menyebutkan 1-2% orang berusia 20 tahunan yang memiliki virus akan mengembangkan COVID dalam jangka panjang dibanding dengan 5% orang berusia 60 tahunan. Kami sempat mewawancarai pengidap long COVID beberapa waktu lalu yang identitasnya dengan terpaksa harus kami rahasiakan. Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang pengidap long COVID. Yang pertama, pengidap long COVID sudah tidak bisa menularkan virus COVID-19 ke orang lain. Yang kedua, dukungan dari orang-orang sekitar sangat membantu proses penyembuhan pengidap long COVID. Karena tidak sedikit dari mereka di dalam beberapa kasus mengalami gangguan kesehatan mental karena mendapatkan diskriminasi dari orang-orang terdekat. Nah, makanya kalau kalian punya teman atau kerabat yang mengidap long COVID, jangan justru dijauhin, tapi berikan mereka pendampingan atau dukungan baik secara moral maupun secara material kalau bisa. Karena di saat-saat seperti ini, dukungan atau solidaritas dari masyarakat atau orang-orang terdekat itu sangat dibutuhkan. Apalagi di era-era pemerintahan yang nggak bisa sepenuhnya diandelin kayak sekarang. Oke, kalau gitu sampai jumpa di video urban berikutnya. Tekan like, share, dan subscribe jika kalian menyukai video ini. Komen di bawah dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian selalu update video-video baru dari kami.